Hello guys, welcome back to my YouTube channel. そうな勢いなんだからよ。しょうがねえだろ。 Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita kembali dengan judul 7 anime dengan MC yang memiliki kekuatan sihir terkuat. Yang pertama, Nanatsu no Taizai. Diawali dengan kemunculan seorang pria yang memiliki tubuh seperti anak kecil, dengan membawa pedang bernama Meliodas. Meliodas adalah pemilik bar kecil di desa Kaines. Dia ditemani oleh seekor babi yang bisa berbicara bernama Hawk. そうな勢いなんだからよ。しょうがねえだろ。 Suatu ketika, ada seorang yang datang ke bar dengan memakai jira besi. Para pengunjung lari ketakutan karena mengira dia adalah salah satu dari Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai adalah 7 pendosa legendaris yang dikenal warga kerajaan sebagai pengkhianat, karena telah membunuh banyak kesatria suci. Ternyata, yang berada dalam jira besi tersebut adalah seorang wanita cantik bernama Elizabeth Leones, putri kerajaan Britania. Tidak lama setelah itu, ada sekumpulan kesatria dari kerajaan Britania datang ke bar milik Meliodas untuk menangkap Nanatsu no Taizai. Meliodas, Elizabeth, dan Hawk mencoba kabur dan lari daripada kesatria yang ingin menangkap mereka. Saat mereka berhasil lolos, Elizabeth menceritakan bahwa dia datang dari tempat yang jauh untuk mencari suatu anggota Nanatsu no Taizai. Elizabeth mengatakan bahwa Nanatsu no Taizai tidak bersalah, melainkan para kesatria suci lah penyebab kekacauan di kerajaan. Maka dari itu, Elizabeth mencari mereka agar bisa melindungi kerajaan dan menciptakan kedamaian. Setelah mereka berbincang-bincang, Meliodas dan teman-temannya diserang oleh kesatria kerajaan yang bernama Twigo. Meliodas membalas serangan Twigo karena telah mencoba membunuh Elizabeth dan Hawk. Kesatria itu pun kalah dengan sekali serangan. Identitas sebenarnya dari Meliodas pun terungkap setelah dia menunjukkan kekuatan dan tato naga yang ada di lengan kirinya. Elizabeth akhirnya mengetahui bahwa Meliodas adalah salah satu orang yang dia cari, yaitu kapten dari Nanatsu no Taizai. Mereka berdua akhirnya berkenalan untuk mencari teman-teman mereka berada dan menghentikan ambisi kesatria suci untuk mengkudeta kerajaan. 協力することはまずない。わかった、メリオダス。引き続き他の手も探ってみよう。 Nah, yang kedua, Konosuba, menceritakan tentang kehidupan Sato Kazuma, seorang hikikomori yang menyukai game, namun hidupnya terlalu cepat berakhir akibat sebuah kecelakaan lalu lintas. Harusnya, memang benar-benar telah berakhir. Tetapi, saat ia terbangun di alam baka, Kazuma bertemu dengan seorang gadis cantik yang menyebut dirinya sebagai Dewi bernama Aqua. Aqua menjelaskan sebab kematian yang dialami Kazuma karena syok dan menertawainya. Dewi itu memberikan dua pilihan. Yang pertama, memberikan Kazuma kesempatan terlahir kembali atau naik ke surga dan hidup seperti orang tua. Tetapi Aqua memberi satu penawaran lain yang dia anggap sebagai penawaran yang bagus, yaitu hidup di dunia paralel seperti dunia game. Dan Kazuma dapat memulai kehidupannya di dunia itu tanpa kehilangan satupun ingatan atau kehidupan sebelumnya, serta membawa benda yang dipilihnya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Aqua, Kazuma memilih Aqua sebagai benda atau seseorang yang akan dibawa ke dunia paralel. Dari sinilah pertualangan besar Azuma yang telah bereinkarnasi dan bertujuan untuk mendudukkan Raja Iblis dimulai. これはどうだ。白狼の群れの討伐。 Nah, yang ketiga, Hirozuki Sekai no Ashitakara, menceritakan kehidupan seorang penyihir wanita bernama Shikoshiro Hitomi yang tidak bisa melihat warna di dunia yang dia tinggali. Terlihat dari raut wajahnya bahwa Hitomi sangat tertekan dengan kondisi yang dia miliki. Mengerti dengan kondisi ini, Sugishiro Kohaku memutuskan untuk mengirim Hitomi ke 60 tahun lalu yang menggunakan sihir, dengan harapan Hitomi akan bertemu dengan neneknya saat masih SMA dan dapat menemukan kebahagiaan di masa itu. Cerita akan berpusat pada Hitomi yang pada awalnya tidak mengerti apa yang harus dilakukan di masa 60 tahun yang lalu. Namun kemudian dengan bantuan neneknya yang pada saat itu masih SMA dan teman-teman lainnya, akhirnya Hitomi memiliki tujuan awal, yaitu bergabung di klub seni dan fotografi. Di situ ia bertemu dengan Aoi Yuito, anggota klub yang bisa menggambar. Hitomi secara tidak sengaja melihat hasil gambar Yuito, yang merupakan salah satunya hal yang dapat terlihat warnanya oleh Hitomi. Di situ kemudian Hitomi penasaran bagaimana agar warna-warna di dunia dapat terlihat kembali, dan merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Yang keempat, Little Witch Academia.
Atsuko Kagari adalah seorang gadis muda yang bercita-cita menjadi penyihir. Cita-citanya ini muncul karena dia mengidolakan seorang penyihir bernama Shiny Chariot. Untuk mengejar cita-citanya ini, ia bersekolah di sekolah penyihir bernama Luvanova Academy. Sesaat sebelum mengikuti penerimaan siswa, Atsuko tersesat dan tidak mengetahui arah menuju sekolahnya. Dan akhirnya ia bertemu dengan dua siswa lainnya, bernama Lute Yanson dan Suciman Bavaran. Dalam perjalanan menuju sekolah, ternyata mereka terhampas menuju hutan Arcturus. Di sana, Atsuko menemukan tongkat sihir Shiny Rod milik Chariot. Di sekolah barunya, ternyata Atsuko mengalami sedikit masalah, karena kesulitan terbang, menggunakan sapu terbang, dan sulit memahami pelajaran mengenai sihir. Kemudian diketahui bahwa Atsuko ditakdirkan untuk mencari 7 kata sihir legendaris, seperti yang dilakukan pendahulunya, yaitu Shiny Chariot, karena telah dipilih oleh tongkat sihir Shiny Rod. Pada suatu ketika, saat sedang bersama teman-temannya, aku pergi ke bawah menara Luna Nova, lalu menemukan sebuah labirin. Nah, di sana terdapat legenda tentang naga kuno yang tersegel. Dari sinilah petualangan menegangkan dimulai. Saat dilihat, segel naga tersebut sudah terlepas. でもボロボロじゃ。そんなことよりあれはどこに行きました？さっきのドラゴンのことは飛んでたけど。 Nah, yang kelima, Goblin Slayer. Dalam anime ini, dikisahkan tentang seorang petualang tingkat perak yang sangat terobsesi oleh suatu tujuan, yaitu membunuh goblin. Obsesinya yang berlebihan ini terhadap goblin membuat sang Goblin Slayer dipandang sebelah mata oleh petualang setingkat yang lainnya. Karena menurut mereka, goblin hanyalah monster tingkat rendah, dan petualangan tingkat perak harus membunuh monster yang lebih kuat. Goblin hanyalah monster lemah untuk petualangan tingkat pemula, namun Goblin Slayer dapat meraih tingkat perak dengan hanya memburu para goblin. Orang yang pertama kali bergabung dengan Goblin Slayer adalah Priestess pemula yang diselamatkan oleh Goblin Slayer dari kelompok goblin yang seharusnya mereka basmi. Teman petualangan pemula Priestess dihabisi satu persatu oleh makhluk hijau pendek yang seharusnya adalah monster lemah. Si ahli pedang dikeroyok oleh kerumunan goblin karena pedangnya terlalu panjang tidak dapat menebas goblin di gua yang sempit. Setelah diselamatkan oleh Goblin Slayer, Priestess akhirnya belajar betapa mengerikannya goblin. Meskipun anggapan para petualangan bahwa goblin adalah makhluk lemah, lambat laun anggota kelompok petualang Goblin Slayer bertambah, mulai dari High Elf Archer yang berusia 2000 tahun yang awalnya menganggap Goblin Slayer adalah petualang lemah. Nah, yang keenam, Jetsuen no Tempest. Anime ini berkisah mengenai Yoshino Takigawa yang diam-diam berpacaran dengan adik perempuan sahabatnya. Suatu hari, Mahiro menemukan Aika, sang adik meninggal secara misterius. Terguncang dengan kematian Aika, membuat Mahiro bersumpah akan mencari dan membunuh si pembunuh adik tercintanya. Sedangkan Yoshino melanjutkan hidupnya seperti tidak terjadi apapun, namun di dalam hatinya ia merasa terguncang. Setelah lama tidak bertemu dengan Mahiro, akhirnya Yoshino bertemu kembali dengannya. Mahiro meminta bantuan pada seorang penyihir bernama Kaze Kusaribe untuk membantunya mengungkap kematian Aika. Yoshino dan Mahiro sepakat untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian Aika bersama dengan dibantu oleh penyihir Hakaze. Nah, yang ketujuh, Mary and Witch Flower. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis muda biasa yang bernama Mary. Dia tinggal di pedesaan bersama bibinya yang bernama Carlotte. Suatu ketika, dia mengikuti seekor kucing misterius. Kucing tersebut menuju ke hutan terdekat. Setelah mengikuti kucing tersebut, Mary menemukan sebuah sapu tua dan bunga yang aneh. Tanaman aneh yang mekar hanya sekali setiap 7 tahun, dan yang hanya bisa dijumpai di hutan itu saja. Ketika Mary membawa sapu tua dan tanaman misterius tersebut, secara tiba-tiba dia terbang ke atas awan, dan ternyata dia menuju ke sekolah sihir yang dijalankan oleh Madame Mumblecook dan Dr. D yang sangat brilian. Nama sekolah tersebut adalah Endor College. Terdapat hal-hal yang buruk yang akan terjadi di sekolah tersebut, dan ketika Mary berbohong, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga keadaan bisa menjadi seperti semula. Oke guys, jadi segitu saja dengan judul 7 anime dengan MC yang memiliki kekuatan sihir terkuat. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar yang baik di kolom komentar. Oke guys, see you next video.